Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 perilaku organisasi akan melakukan wawancara dengan Ketua UKM Panahan Unila. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ica Aurelia Putri dengan akhiran PM133 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sanartika dengan akhiran PM024 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Amira Syeda Ramadanti dengan akhir NPM 039. Saya Nimade Krisnanda Satyawati dengan NPM akhir 014. Saya Kalisa Halia Prinda dengan NPM akhir 011. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya selamat sore Kak Agung. Kami dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demi memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi kami ingin mewawancarai Kak Agung tentang perilaku organisasi di UKM Panahan. Boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu, Kak? Izin memperkenalkan diri aja. Nama saya Agung Nugroho, diamanahkan sebagai Ketua UKM Panahan Unila pada periode ini. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Oke, bisa lanjut pertanyaannya. Oke, boleh. Jadi pertanyaan pertama dari wawancara kami ini, apa sasaran utama UKM Panahan Unila baik jangka pendek maupun jangka panjang itu? Nah, bagaimana cara UKM itu menentukan dan menyampaikan sasaran tersebut kepada anggotanya, serta dari sasaran itu dampaknya itu seperti apa gitu? Mungkin untuk sasaran UKM Unila Archery sendiri itu yaitu dirumuskan dengan jelas, yaitu meningkatkan kemampuan anggota dalam organisasi, mempersiapkan atlet untuk mengikuti kejuaraan tingkat lokal, regional maupun nasional, serta membangun kedisiplinan dan sportivitas. Untuk sasaran ini dijelaskan kepada anggota baru melalui sesi orientasi atau oprek, kita menyebutnya orientasi pengurus, dan rapat rutin serta di grup-grup WhatsApp anggota divisi. Untuk dampaknya, tujuan yang jelas membuat anggota lebih mudah memahami arah UKM, meningkatkan motivasi serta mendorong kekompakan saat latihan maupun persiapan lomba. Begitu. Baik, berarti tujuannya tuh sasarannya dijelaskan dengan sangat jelas gitu ya. Baik, untuk pertanyaan keduanya itu tentang prosedur pengambilan keputusan. Jadi, bagaimana prosedur pengambilan keputusan di UKM Panahan itu sendiri? Apakah melalui rapat atau mekanisme lain, dan dampaknya juga seperti apa, Kak? Mungkin untuk prosedur pengambilan keputusan kami dilakukan melalui rapat rapat pengurus yang dipimpin oleh ketua umum biasanya. Atau untuk keputusan besar seperti agenda latihan, persiapan lomba maupun penggunaan dana, itu untuk pengambilan keputusannya dengan rapat umum gitu. Untuk persiapan pengambilan keputusan yang melalui mufakat dan musyawarah juga kita lakukan. Untuk kegiatan yang acara rutin ataupun kegiatan-kegiatan perlombaan itu kita melalui musyawarah di rapat biasanya ya. Untuk hal teknis, pengurus inti dapat mengambil keputusan secara cepat. Misal waktu latihan itu pengurus yang hadir di lapangan itu yang bisa mengambil keputusan. Untuk prosedur yang terstruktur membuat proses organisasi berjalan lebih efektif. Dan untuk mengurangi salah pahaman antar anggota itu kita melakukan jenjang dari ketua, kemudian ke sekretaris ataupun bendahara, baru ke kadif sekdifnya, baru kemudian langsung ke anggota. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang jaringan komunikasi, Kak. Jadi jaringan komunikasi apa yang sering dilakukan di UKM Panahan ini? Apakah lebih banyak melalui grup chat atau koordinasi langsung atau struktur tertentu gitu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk komunikasi kami itu dari berantai gitu, dari ketua terus ke bendahara, sekretaris, lalu ke kadif sekdif dan ke anggota. Itu biasa kami lakukan melalui rapat umum ataupun rapat-rapat pengurus dan rapat anggota divisi maupun rapat kadif sekdif. Dan untuk penyebaran informasi kepada anggota kami melakukannya melalui grup WhatsApp untuk mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi tersebut. Oke, baik, berarti sangat terstruktur gitu ya dari atas dan sampai ke bawah gitu. Oke, selanjutnya tuh tentang jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis pengambilan keputusan apa yang paling sering digunakan Kakak sebagai ketua umum? Nah, apakah musyawarah, voting, atau keputusan langsung nih oleh Kakaknya sendiri?
Kalau pengambilan keputusan sendiri kayak tadi yang udah dijelaskan itu, untuk kami melakukan musyawarah pertama untuk pengambilan keputusan-keputusan penting, karena organisasi kami UKM Unila sendiri itu bersifat kekeluargaan dan untuk mengambil keputusan itu harus atas persetujuan mayoritas. Dan jika musyawarah tidak tercapai atau masih ada perbedaan pendapat di antara anggota dan Kadif Sekdif saat musyawarah berlangsung, kami akan melakukan voting kecil-kecilan lah di antara yang hadir untuk menentukan keputusan yang dipilih. Pada situasi darurat itu misal ada keputusan yang harus diambil urgent, tidak bisa menunggu untuk anggota dan Kadif Sekdif berkumpul, itu bisa langsung ketua umum dan biasanya konfirmasi dan meminta saran ke wakil dan presidium gitu. Berarti jenis pengambilan keputusannya itu sangat situasional gitu ya, tentang tergantung kondisinya lagi seperti apa. Oke, baik, selanjutnya itu tentang norma kelompok. Jadi bagaimana norma atau aturan yang berlaku bagi anggota UKM Panahan ini, misalnya kayak kedisiplinan, kehadiran, atau kayak keselamatan gitu. Kita kan UKM Panahan tuh kayak olahraga gitu kan, Kak, sangat berkaitan banget sama keselamatan. Untuk anggota kami sih cukup solid ya, karena sering melakukan latihan bersama dan mengikuti kegiatan lomba secara rutin. Untuk nilai-nilai kelompok seperti disiplin, sportif, dan saling mendukung, itu kami lakukan setiap pelatihan. Kami briefing untuk adab-adab dalam memanah, untuk tata cara memanah, dan untuk keselamatan dalam memanah itu seperti apa. Karena karena kegiatan memanah sendiri ini kan bukan cuman kegiatan yang biasa, itu kegiatan yang agak riskan karena menggunakan senjata dalam tanda kutip ya, panah itu. Jadi kami harus mengikuti aturan yang ada untuk adab, kedisiplinan, dan norma-norma yang ada begitu. Oke, baik, selanjutnya itu tentang komposisi kelompok. Jadi seperti kakak jelasin tadi itu kan ada strukturnya ya, Kak. Jadi gimana sih struktur organisasi UKM Panahan, boleh dijelasin lebih lanjut mungkin, dan siapa aja yang terlibat mungkin dalam kepengurusan tersebut? Untuk anggota dan untuk struktur organisasi UKM Panahan sendiri seperti UKM-UKM lainnya ya, kami dari UKM Panahan menjadi wadah bagi mahasiswa Unila khususnya itu yang berminat dengan panahan. Itu kami memberikan wadah untuk berorganisasi dan untuk membangkitkan dan mengasah keterampilan panahannya. Untuk strukturnya sendiri seperti organisasi UKM lainnya, itu pasti ada ketua umum, wakil, sekretaris, bendahara, ada Kadif Sekdif kalau di kami, dan ada anggota. Untuk nama-namanya saya sebutkan nama panggilan saja ya kalau itu. Kayak untuk ketua umumnya saya sendiri Agung Nugroho, untuk wakil ketua umumnya ada Reynaldi Al-Fazri, untuk bendaharanya ada Nabila, untuk wakil bendahara umum ada Wafa atau Fatihatul Jihad, dan untuk sekretaris umum itu ada Amel, untuk wakil sekretaris umum ada Resti. Oke, untuk Kadif Sekdifnya sendiri kami ada 5 divisi. Divisi dari Unila Archery itu ada divisi media yang diketuai oleh Bayu dan Intan sebagai sekretarisnya. Untuk divisi prestasi ada Rehan dengan sekretarisnya itu ada Siva. Oke, untuk humas sendiri ada Sally dengan sekretarisnya Lintang. Lalu ada divisi, tadi ada prestasi, humas, media, humas, baru 3 ya. Media, prestasi, humas. Satunya ada belum, dan terakhir tuh
pengembangan organisasi atau KPO. Itu ada Ilham sebagai ketua divisinya, dan untuk terakhir itu ada Danus. Kami baru membuat divisi Danus, itu ada dengan Afu sebagai kedua divisinya. Oke, untuk anggota-anggotanya bisa nanti ditanyakan lebih lanjut sendiri. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja tentang perilaku lain dalam kelompok. Jadi dalam kelompok ini apakah ada perilaku tertentu gitu dari anggota yang mempengaruhi proses kelompok secara keseluruhan, baik yang positif maupun yang negatif gitu? Untuk beberapa perilaku penting yang saya lihat sebagai ketua selama periode ini, yaitu untuk antusiasme anggota ketika menjelang perlombaan itu biasanya lebih meningkat karena seperti latihan lebih rutin, dan dari yang seminggu cuma 2 kali itu bisa seminggu 4 kali, seminggu 5 kali itu. Dan kalau untuk perilaku yang lainnya saat open registrasi, itu anggota baru itu biasanya merasa canggung kan untuk berbaur dengan anggota-anggota yang lama itu, tapi dengan cepat dan dengan waktu yang relatif singkat itu bisa berbaur, karena untuk kami sendiri itu ramah dan menyambut hangat anggota-anggota baru yang baru bergabung dengan UKM kami. Oke, untuk itu perilaku positif proaktif dari pengurus juga membantu keberjalanan latihan secara efektif. Oke, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Kak Agung atas waktunya untuk menyempatkan hadir dalam wawancara kita pada hari ini. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 perilaku organisasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.